Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun konsep dan ide penulisan ilmiah. Apa sih yang kalian ketahui tentang membangun konsep dan ide penulisan ilmiah? Membangun konsep dan ide penulisan ilmiah adalah proses sebelum munculnya suatu ide penulisan ilmiah. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian menulis ilmiah. Pengertian menulis. Menulis merupakan keterampilan yang sangat menguras pemikiran dan tenaga, karena seseorang terkadang sulit untuk mengungkapkan ide dan pokok pikirannya dalam bentuk tulisan. Sehingga kata-kata yang keluar merupakan hasil dari proses berpikir yang sangat panjang, yang bertujuan agar tulisan tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Menurut Tarigan, menulis atau mengarang adalah proses memaparkan suatu bahasa sehingga pesan yang diutarakan oleh penulis dapat dimengerti oleh pembaca. Sedangkan menurut Akkadia, menulis adalah kegiatan menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, dan informasi secara tertulis kepada pihak lain. Dengan kata lain, sebuah tulisan harus mengandung pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Pengertian ilmiah. Ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian atau metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Dwi Loka dan Riana, ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmu dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, dan penelitian. Lalu, bagaimana sih cara kita mendapatkan ide? Nah, hal lain yang perlu dilakukan agar segera memiliki ide penelitian untuk karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku. Mengapa membaca buku dapat menjadi sumber ide? Karena buku adalah gudang ilmu. Begitu juga ketika kita akan mencari ide untuk menulis karya ilmiah. Buku dapat menjadi gudang ide, karena di dalam buku kita dapat menemukan ide-ide yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh kita. Contohnya, ketika kita sedang membaca novel, dan setelah membaca novel kita akan tahu karakter tokoh yang ada di dalam novel itu. Kita dapat meneliti tokoh novel tersebut berdasarkan psikologi sastranya, berdasarkan ego dan superegonya, dan selanjutnya kita juga dapat menelaah novel tersebut berdasarkan sosiologi sastranya, dan hal tersebut merupakan ide yang dimunculkan setelah kita membaca buku. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya yang kedua, berselancar di internet. Berselancar di internet juga bisa menemukan ide untuk sebuah karya ilmiah. Banyak sekali ide-ide bagus yang tersebar luas di internet. Mereka dengan sukarela menulis di website atau blog-blog untuk memberikan ide-ide yang bisa dijadikan bahan untuk penulisan karya ilmiah kita. Contohnya, dari situs atau alaman yang dapat kita jadikan sumber ide penelitian, diantaranya adalah Google Scholar. Nah, ini sering banget kita pakai kan teman-teman. Mengapa Google Scholar dapat kita jadikan salah satu situs atau alaman untuk menjadi sumber ide? Karena dalam situs Google Scholar terdapat penelitian-penelitian yang mungkin terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat mencoba penelitian tersebut di lingkungan yang berbeda atau wilayah yang berbeda dan membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, konsultasi dengan teman. Nah, jika kita memiliki teman, mengapa tidak kita manfaatkan? Nah, ajak
teman kita berdiskusi atau pinjam karya ilmiah mereka dengan ambil inti-intinya kemudian dikembangkan. Hal ini dapat menjadikan karya ilmiah kita lebih sempurna. Selain konsul dengan teman, kita juga dapat mewawancarai mereka sebagai objek atau sumber penelitian kita, teman-teman. Contohnya, ketika kita akan membahas tentang anak-anak yang suka membaca novel. Nah, biasanya anak-anak yang suka membaca novel lebih cenderung mendapatkan nilai A dalam mata kuliah sastra. Hal tersebut dapat kita jadikan ide penulisan seperti pengaruh membaca novel pada mata kuliah psikologi sastra, seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat adalah konsultasi dengan dosen. Konsultasi dengan dosen untuk mencari ide atau penulisan karya ilmiah adalah hal penting dan wajib yang harus kita lakukan. Nah, kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, dosen merupakan orang yang sangat mengetahui dan berpengalaman dalam bidang menulis ilmiah, seperti itu. Maka tidak heran dan tidak bukan terkadang sumber-sumber ide penulisan tersebut berasal dari dosen. Karena biasanya dosen melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi mahasiswanya. Contohnya, dosen bercerita bahwa di ruang publik banyak kesalahan berbahasa. Hal tersebut dapat kita jadikan ide penelitian, teman-teman. Kita dapat meneliti kesalahan-kesalahan berbahasa di ruang publik seperti spanduk, di brosur, ataupun di pamflet yang dipasang di jalan-jalan. Nah, selanjutnya yang kelima, cari referensi di perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. Nah, adapun tujuan adanya perpustakaan menurut Sutarno NS adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran, teman-teman. Sedangkan menurut Lasa, tujuan adanya perpustakaan yang pertama adalah menumbuh kembangkan minat baca dan tulis, di mana para mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan waktu untuk mendapat informasi di perpustakaan. Kebiasaan ini mampu menumbuhkan minat baca mereka, pada akhirnya dapat menimbulkan minat tulis, teman-teman. Lalu yang kedua, mengenalkan teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini harus terus diikuti pelajar dan pengajar. Untuk itu, perlu proses pengenalan dan penerapan teknologi informasi dari perpustakaan, teman-teman. Nah, yang ketiga, membiasakan akses informasi secara mandiri. Nah, kenapa? Karena pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses informasi. Hanya orang yang percaya diri dan mandirilah yang mampu mencapai kemajuan informasinya. Nah, selanjutnya, memupuk bakat dan minat. Nah, bacaan, tayangan gambar, dan musik di perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan minat seseorang. Fakta dan sejarah membuktikan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh IPK, melainkan melalui pengembangan bakat dan minat, teman-teman. Nah, selanjutnya 6. Melihat keadaan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita berpotensi sebagai ide penulisan ilmiah. Banyak peristiwa yang terjadi dalam satu hari, yang pastinya terkandung peristiwa unik yang dapat dijadikan bahan penelitian. Kita harus peka dan mau melihat segala peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Ini penting supaya kita mempunyai ide brilian yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Contohnya, sering terjadi anak-anak memutar lagu Yonglek melalui situs YouTube yang liriknya seperti ini. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar tapi masih dalam batas wajar. Lo semualah yang paling benar. Lo semua nilai kita dari luar, tatoan tapi tak pakai narkoba. Jangan nilai kami dari covernya. I'm bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silahkan sukai mereka yang berlagak suci di depan kamera. Nah, bahasa seperti itu tidak pantas didengarkan oleh anak-anak, tapi anak-anak lebih menyukai YouTuber seperti Yonglek tersebut daripada konten yang beredukasi. Dari hal itu kita dapatkan ide tentang
pengaruh bahasa YouTuber bagi anak-anak, seperti itu. Yang ketujuh adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah menggunakan kemampuan berpikir kita untuk membuat hubungan yang baru dan hubungan yang lebih berguna dari informasi yang sebelumnya yang sudah kita ketahui. Jadi, berpikir kreatif tidak selalu menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru, teman-teman, melainkan bisa menghubungkan hal-hal yang sudah kita ketahui menjadi pengertian yang lebih sempurna atau menyempurnakan. Nah, jika dilihat dari definisi ini, sebenarnya semua orang adalah kreatif, sebab tiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan bidang kreatifnya. Nah, adapun karakteristik pemikiran kreatif menurut Guilford berkaitan erat dengan 5 ciri yang menjadi sifat kemampuan berpikir. Yang pertama, kelancaran atau fluensi. Dalam berpikir adalah kemampuan memproduksi banyak gagasan. Lalu yang kedua, keluasan atau flexibility, merupakan kemampuan untuk mengajukan berbagai pendekatan atau jalan pemecahan masalah, teman-teman. Lalu yang ketiga ada keaslian atau originality, adalah kemampuan untuk melahirkan gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, penguraian atau elaboration, adalah kemampuan untuk menguraikan suatu secara terperinci. Lalu yang kelima ada perumusan kembali atau redefinition, teman-teman. Redefinition merupakan kemampuan untuk mengkaji suatu persoalan melalui cara dan perspektif berbeda dengan apa yang sudah lazim. Lalu kenapa harus dengan cara kreatif? Karena dengan pola pikir yang sama seperti kebanyakan orang, mungkin kita tidak akan menemukan something new atau something different yang membuat penelitian kita berbeda dari orang lain. Kreativitas yang tinggi merupakan nilai yang berharga yang wajib dimiliki oleh setiap penulis. Dengan berpikir kreatif, kita pun dituntut untuk terus mengasah kinerja otak kita, teman-teman. 8, yaitu tidak ada ide yang salah. Kita perlu membangun sebuah konsep yang harus kita tanam dalam diri kita, bahwa tidak ada ide yang salah. Kita harus berani mengungkapkan segala ide yang muncul. Kesalahan yang sering kita temui adalah karena kita takut untuk mengungkapkan ide yang kita dapatkan menjadi sebuah penelitian. Betul atau tidak, teman-teman? Nah, sehingga kita mempunyai banyak kekhawatiran yang tidak beralasan. Akibatnya, kekhawatiran atau keraguan itu justru menghambat kita dalam melakukan penelitian. Betul kan? Jadi, jangan takut ide dan pendapat kita diterima oleh orang lain, karena orang lain pasti akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, menuangkan ide dalam sebuah karya tulis akan memperluas sudut pandang kepada pembaca, teman-teman. Seperti itu. Yang kesembilan adalah membuat niat dan tekad. Dalam membuat penelitian dibutuhkan niat dan tekad yang sungguh-sungguh. Karena jika kita tidak didasari niat, maka semua itu tidak akan berjalan lancar. Jika sudah didasari niat, maka pastinya kita akan melakukan salah satu cara yang saya jelaskan sebelumnya. 10. Menerima saran orang lain. Di saat sedang bingung untuk membuat karya ilmiah dan tiba-tiba ada orang yang menyarankan kita untuk melakukan penelitian, maka pastinya kita akan merasa tertolong atau setidaknya kita bisa menyimpulkan saran karya ilmiah yang diberikan. Saran juga berarti kritik. Jangan anti kritik, karena melalui kritik kita dapat melihat kekurangan dari karya-karya yang telah kita buat. Tak jarang orang tidak dapat menerima kritik dan cenderung menutup diri dari kritik. Kritik dalam sebuah karya tidak dapat dipisahkan. Jika ingin lebih baik, terimalah kritik sebagai masukan yang akan menyempurnakan karya-karya kita nantinya. Seperti itu, teman-teman. Begitulah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa dengan demikian kita mengetahui bahwasanya untuk membentuk konsep dan ide penulisan ilmiah adalah dengan meningkatkan literasi, memiliki niat dan tekad yang baik, mampu berpikir kreatif, dan percaya diri dengan mengungkapkan
segala ide yang muncul dalam diri kita, serta mampu menerima kreatif dan saran dari orang lain. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.